Bagaikan kembang mekar berseri, bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kita bersama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus malam hari ini. Kepada Pastor, selamat malam Pastor. Terima kasih atas kehadiran Pastor yang selalu membawa berkat bagi kami, umat lingkungan Santo Vincentius. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kawan-kawan selingkungan maupun kawan-kawan di luar lingkungan, mungkin sanak saudara dari keluarga Ibu Irianto Limar. Selamat malam, selamat datang dan selamat kita berjumpa kembali dalam Damai Kristus. Malam hari ini kita diundang oleh keluarga Ibu Irianto Limar untuk berdoa dalam perayaan Ekaristi Kudus Misa Arwah dengan wujud doa arwah bagi Bapak Yohanes Hendra Limar yang sudah mendahului kita jalan ke rumah Bapa di surga. Sudah 100 hari kepergiannya. Perayaan Ekaristi Kudus akan dipersembahkan oleh Pastor Norbert Ikan. Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Kita hening sejenak. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka nomor 5. Dari semula telah kau tetapkan hidupku. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sudah amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, keluarga yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul lagi ini setelah 93 hari ya. Karena hari ke-7 kita bisa di sini juga kan? Hari ke-7. Setelah 93 hari. Nah, jadi cukup lama. Kita berkumpul lagi di sini, tentu kita
tidak dalam suasana yang sedih karena ditinggalkan oleh saudara kita Bapak Yohanes Hendra Limar 100 hari yang lalu. Kita bergembira karena memang kita yakin dalam iman bahwa dia bahagia di dalam surga abadi, dan dia tetap menjadi orang yang mendoakan kita, mendoakan keluarga, mendoakan kita, sanak saudaranya, kenalannya, ande tolang yang masih hidup di dunia ini, dan terus menerus membuat diri kita berarti dan bernilai. Karena itu lagu pembukaan malam hari ini menarik bahwa kita menyanyi semua baik, semua yang telah diberikan Tuhan untuk kita itu selalu baik dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman dan keluarga yang dikasihi Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita selalu melihat segala sesuatu itu dari kacamata yang baik, kacamata yang positif, agar kita menjadi orang beriman yang sehat, yang selalu membawa sukacita dan damai bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Dan di kalimat terakhir itu, engkau jadikan hidup kita berarti. Mari kita bersama-sama dalam hidup di dunia ini, entah tua maupun muda, putih maupun hitam, keriting maupun lurus, kita jadikan hidup kita berarti bagi orang lain. Amin. Mari saudara-saudari kita sesali dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk masuk dalam Ekaristi, mendoakan saudara kita Bapak Yohanes Hendra Limar 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan dalam umur 48 tahun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena hari ini Engkau menyentuh, mengajak kami datang ke tempat ini untuk mendoakan saudara kami Yohanes Hendra Limar yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu menghadap hadirat-Mu. Semoga ia boleh menikmati sukacita abadi bersama-Mu di surga, dan berkenanlah Engkau membersihkannya dari segala noda dosa dan kekurangannya. Anugerahkanlah semangat dan kekuatan kami bagi kami, teristimewa bagi keluarga yang ditinggalkan, yang masih harus melanjutkan perjuangan di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan bab 3 ayat 1 sampai 9. Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal
mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh laksana api yang menjilat ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian orang, tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya pada Allah akan memahami kebenaran dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapi firman Tuhan dengan lantunan bacaan nomor 28. Firman Tuhan ditampilkan. Nomor 28. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tanganku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita diskusi dulu ya. Bacaan Injil ini menarik gitu ya, tentang
100 orang, satunya hilang, lalu 99 itu tidak hilang, artinya tidak tersesat. Kalau dihitung ya, dari segi untung rugi, maka pasti ya, kalau orang yang hanya melihat dari sisi untung rugi, pasti dia tidak akan mencari yang satu itu ya kan. Dia tidak peduli gitu. Yang satu itu hilang, tidak apa-apalah. Yang penting 99 ini masih ada. Lalu dikatakan setelah dia dapat yang satu yang tersesat atau hilang itu, kegembiraannya itu lebih besar gitu. Karena dia setelah tersesat, dia kembali lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa ya selain sudah disebutkan tadi, kenapa yang satu itu didapat lalu lebih gembira? Kira-kira apa pesan yang mau dikatakan? Pesan apa yang mau kita petik dari bacaan? Ayo Bapak Ibu. Karena satu orang bertobat ya, dan itu sangat bersukacita ya. Jadi memang poinnya ini soal bahwa orang yang tersesat, dalam arti ini tersesat ini memiliki makna yang banyak. Tersesat bisa dalam arti hilang benaran, tapi tersesat yang dimaksudkan di sini adalah dia berdosa, kemudian dia bertobat. Maka pertobatan itulah nilai yang tinggi, nilai yang paling yang dikehendaki di dalam kehidupan kita. Yang lain lagi, kenapa sukacitanya menjadi lebih besar? Apa yang pesan yang mau dikatakan selain pertobatan? Seorang bapak, seorang ibu, ketika misalnya dia memiliki anaknya beberapa, satunya hilang, ketika pulang pasti dia bergembira gitu ya. Itu pasti secara manusia. Kira-kira pesan apa yang mau dikatakan dalam bacaan Injil yang menurut Bapak Ibu, ini Romo menurut saya begini. Nah, nilai pertobatan yang pertama. Ada yang lain lagi? Kasih. Ya, kita melihat, kita berdiri dari sisi Bapa yang berbicara, itu bahwa ketika 99 yang tidak tersesat, itu kan tetap mereka di dalam lingkungan kasihnya, dalam pelukan kasihnya. Mereka tidak terhilang. Tetapi yang tersesat ini, mereka kembali bergembira karena memang selalu melihat selalu merasakan ada kasih. Jadi kasih itu berarti menembusi, melampaui orang-orang yang rapuh dan lemah dalam hidup. Kasih berarti melihat di dalam diri orang ini masih ada unsur positif, masih ada unsur di mana dia memiliki harapan. Kalau kasih, kita mengatakan bahwa kita memiliki kasih, cinta kasih dalam hidup, lalu kita tidak melihat lagi ada harapan di dalam diri kita, ada harapan di dalam diri istri dan anak-anak, maka itu bukan kasih yang menembus, bukan kasih yang merangkul semuanya. Jadi kasih itu menembus sekat-sekat di dalam kehidupan kita, bahkan kita selalu memiliki harapan. Oh, anak saya ini kepala batu, anak saya ini pergi jauh dan suka berdosa atau jauh dari orang tua. Tetapi orang tua yang baik, dia akan melihat bahwa dalam diri anakku yang memang degil, yang malas, yang berdosa ini selalu ada peluang, selalu ada harapan untuk bertobat dan kembali. Saya kira kasih adalah salah satu kemampuan untuk melihat cahaya di balik kegelapan. Saya kira benar ya. Yang lain lagi. Ayo orang muda yang baca tadi. Dari orang tua sudah, dari yang mewakili kaum Adam sudah, Hawa sudah, orang muda, ayo. Kira-kira pesan apa gitu ya? Kok begitu bergembira dia dengan satu ini? Apakah dia nggak mikir gitu ya? Yang 99 itu ketika dia pergi ke pegunungan lalu dia cari, dia pulang nanti 99 hilang, rugi lagi dia kan? Kalau dilihat dari sisi untung rugi. Tetapi yang ditekankan ini adalah soal pertobatan. Kita semua itu sedang di dalam konteks retret agung masa prapaskah ini. Ini mulai pengakuan dosa ya. Saya minggu depan ini 4 hari berturut-turut di Sudirman, di Paroki Tresia, mereka sudah booking saya 4 hari
Pengakuan dosa pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. 4 hari itu mereka minta saya layani pagi, sore, pagi, sore. Ini berarti luar biasa ini. Itu berarti tingkat kerendahan hati sebagai bukti dari iman, sebagai bukti dari iman orang beriman. Itu luar biasa. Ketimbang kita tidak merasa berdosa, ya kan? Merasa, oh saya ini gak ada dosa, Romo. Justru ketika merasa bahwa tidak ada dosa, oh disitulah dosanya. Karena merasa bahwa tidak berdosa, disitu langsung dia berdosa. Jadi pernah saya ada seorang umat gitu ya, Romo saya ini nggak berdosa, lalu bagaimana saya mengaku dosa? Oh, itulah sebenarnya dosa yang mau dikatakan. Karena menyadari bahwa tidak berdosa, itulah dosa. Akhirnya kita kasih doa, kita kasih absolusi. Karena hidup manusia kita itu memang rapuh, kita ada kelemahan. Masa retret agung, masa prapaskah adalah masa kita menyadari kelemahan, mempertebal rasa cinta kita, lalu rasa kepedulian kita kepada orang lain, dan itu adalah bagian dari cinta kasih. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam bacaan hari ini memang yang mau ditegaskan adalah kasih Tuhan yang besar untuk kehidupan kita, dan demikian juga kita tarik, kita hayati di dalam kehidupan kita sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ketua komunitas, atau sebagai pemimpin dimanapun kita berada. Kita melihat segala sesuatunya dengan baik, dan hendaklah kasih kita itu menembus atau merangkul segalanya. Perbedaan kita, hitam, keriting, dan lain sebagainya, warna kulit, jangan sampai itulah yang membuat kita terpisah. Tapi kasih itulah yang harus menjadi cincin pengikat di dalam kehidupan kita. Yesus sesudah dia bangkit, dia menyatukan para murid. Cara Yesus dia sesudah itu, sebelum itu kan para murid itu tercerai-berai. Mereka malu, mereka takut. Lalu sesudah itu bangkit, dia tiga kali memberikan penampakan kepada para murid, dan satunya dia mengatakan kepada para murid begini, dahului saya ke Galilea. Pergilah saya ke Galilea, dan nanti di sana saya akan temui kamu. Rupanya Bapak Ibu saudara-saudari, saya pernah katakan bahwa Galilea itu tempat cinta pertama Yesus dengan para muridnya. Jadi sesudah bangkit, para murid yang sudah hancur, ya, mereka yang sudah terpisah, mereka yang sudah malu, terpecah-pecah, Yesus ingatkan mereka, kembalilah ke Galilea. Artinya kembalilah kepada pengalaman di mana ketika kalian pertama mengalami jatuh cinta dengan saya. Di sanalah cinta iman kalian akan dipulihkan lagi. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang barangkali dalam hidupnya mengalami keterpecahan, jatuh bangun dalam bahtera kehidupan rumah tangga, sesekali saya kira perlu juga kembali ke Galilea kehidupan, kembali ke Galilea di mana saat ketika misalnya Pak Made begitu terpesona dengan istrinya, dia jatuh cinta. Disitulah Galilea pertama harus diingat. Dengan itu muncul energi lagi. Energi cinta pertama itu akhirnya apa? Istriku salah, saya ampuni. Saya mengampuni setiap orang yang bersalah. Saya kira gitu ya Pak Made ya. Ya, itulah yang paling bagus. Ya, kita tidak terlepas dari situ. Jadi kami juga para imam, kami ketika misalnya dalam satu pastoral, tidak selamanya kami baik-baik saja Bapak Ibu. Kami juga kadang gontok-gontok kami dalam pastoral. Berhadapan dengan kebijakan pastor Korpi, pastor pembantunya nggak setuju. Tetapi yang kami ingat adalah Galilea, di mana kami jatuh cinta dengan Tuhan Yesus ketika kami memutuskan jadi imam. Mengalah untuk suatu nilai yang lebih baik dalam kehidupan. Saya kira itu penting. Tuhan memberkati kita. Kita mengungkapkan iman dan kepercayaan. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Bersama keluarga ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita menyampaikan doa-doa kita
untuk kebahagiaan sukacita kekal saudara kita Yohanes Hendra Limar 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan, juga bagi keluarga ini kiranya selalu dipenuhi oleh berkat Tuhan, rezeki dan juga kebahagiaan dalam hidup. Kita satukan dalam permohonan-permohonan. Marilah kita berdoa untuk saudara kita Yohanes Hendra Limar yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Dalam pembaptisan ia sudah menerima hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita saling mendoakan semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan kami, memberkati hidup dan perjuangan kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi putra-putrimu yang setia dan berguna bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan nomor 20. Bawalah persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan menunjukkan dan cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hamba gunanya. Surat ini melang berbakti, beriaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil hati dirimu. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, semoga oleh persembahan roti dan anggur ini, juga sebagian dari hasil jerih payah kami, senantiasa membawa berkat bagi kami yang semakin melimpah dan juga bagi sesama yang berada di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu melalui Yesus Putramu yang terkasih.
Dia telah menumbuhkan harapan akan kebangkitan, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu dihibur oleh hidup yang abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Kami yakin bahwa hidup ini hanyalah diubah, bukan dilenyapkan, dan kediaman tersedia bagi kami bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapakku kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Kami berdoa bagi umatmu yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kebersamaan kami dalam Ekaristi ini. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan senantiasa dalam hidup kami, dalam pekerjaan sehari-hari, agar kami sungguh-sungguh mengalami damai dan sukacita daripadamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa saudara kami Bapak Yohanes Hendra Limar yang kami doakan pada malam hari ini, yang kepanggil 100 hari yang lalu. Juga kami doakan anggota keluarga kami, kenalan dan handetolan yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu dari dunia ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah sumber kasih yang selalu hadir mengajak kita untuk senantiasa saling mengasihi, mengampuni. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
36, nomor 36. Aku rindu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Kita berdiri. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur Engkau telah hadir menyapa kami dalam sabda dan ekaristi, dalam rangka mendoakan saudara kami Yohanes Hendra Limar 100 hari yang lalu telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ikatkanlah persaudaraan kami dengan ekaristi dan sabda yang telah kami terima, dan juga kuatkanlah kami dengan firman, agar kami dengan setia dan sabar penuh kegembiraan menjalani kehidupan kami. Limpahkanlah kami juga dengan kasih dan kebaikan, agar kami sungguh-sungguh mengalami rezeki yang baik, sukacita dan kebahagiaan dalam perjuangan kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga yang kita kunjungi malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudari dan saudara, ekaristi malam hari ini telah selesai. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.
Lagu penutup nomor 30. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. 30 Pastor. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Silakan duduk. Kepada pastor, sekali lagi kami lingkungan dan keluarga mengucapkan terima kasih pastor atas misa hari ini. Tuhan memberkati pastor. Kepada ibu, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kita bersama. Kumpulkan kembali lembaran lagu-lagu dan kita dengarkan dari keluarga. Nanti pastor tolong jangan kita dulu, kita mau foto keluarga. Ya. Mari silakan dari keluarga mau ucapkan. Silakan. Sama pastor. Selamat malam Pastor, Bapak Ibu sekalian, Amade. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor yang sudah meluangkan waktunya untuk memimpin misa peringatan Bapak hari ini. Dan juga terima kasih ke Pak Made dan semua lingkungan Vincenzius yang sudah membantu menyiapkan misa ini dan meluangkan waktunya untuk datang ke rumah kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya minta maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Pak Mas. Dari lingkungan. Baik, dari lingkungan Santo Vincenzius, mewakili lingkungan Santo Vincenzius sekali lagi pada Romo Norbert, terima kasih banyak yang selalu siap untuk melayani kami di lingkungan Santo Vincenzius. Terima kasih. Terima kasih juga pada seluruh umat lingkungan Santo Vincenzius yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga umat dari lingkungan lain atau dari kelompok lain. Terima kasih banyak sehingga kita semua pada malam hari ini dalam jumlah yang besar mendoakan Bapak Yohanes Indra Limar dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga melalui doa-doa kita beliau boleh mengalami sukacita, kebahagiaan abadi di surga. Orang yang meninggal hanya cukup doa saja, tidak ada yang lain. Jadi terima kasih. Itu yang terbaik yang kita bisa berikan untuk mereka yang sudah berpulang. Ya. Sekali lagi terima kasih. Berikut pengumuman dari lingkungan. Nanti hari Jumat tanggal 24 kita ada pendalaman HPP di rumah Ibu Ing. Jadi mohon kehadiran umat lingkungan hari Jumat jam 7 tanggal 24 ya.